Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Berendo dengan tema kita yaitu Perpustakaan Jendela Dunia. Nah, mungkin dari Mbak Nani misalnya melihat kondisi sekarang nih, apalagi kan sudah ada perpustakaan digital. Apakah memang buku-buku digital ini efektif meningkatkan minat baca masyarakat atau tidak nih? Kalau dilihat dari segi positif dan juga negatifnya mungkin Mbak Nani. Koleksi digital ya Mbak ya. Koleksi digital saat ini dianggap punya kelebihan ya, Kelebihannya adalah koleksi digital itu lebih fleksibel dalam misalnya baik tempat maupun pemanfaatan. Jadi dengan adanya koleksi digital ini pengguna yang berada di luar satu wilayah, misalnya ada di Jakarta, ada di Aceh, itu bisa mengakses. Kemudian tampilannya menarik. Kenapa menarik? Dengan adanya koleksi digital itu bisa warna-warna lebih bervariasi. Kemudian contoh-contoh seperti koleksi-koleksi misalnya keilmuan, misalnya koleksi kedokteran itu akan lebih real, berbeda dengan misalnya tercetak. Jadi kalau dengan digital ini dia menampilkan yang lebih hidup, misalnya 3 dimensi seperti itu. Jadi lebih menarik Dan juga mudah diakses di mana aja. Iya. Kalau misalnya sinyalnya bagus nih. Iya, sinyalnya bagus. Kalau berbicara kelemahannya mungkin ya, kalau dari sisi negatifnya dari buku digital ini mungkin dari Mbak Mary. Ya, kalau dari sisi kelemahan dari koleksi digital ini, pertama namanya digital harganya mahal gitu. Memang ada beberapa ya koleksi digital yang bisa kita akses secara gratis seperti tadi yang saya bilang di awal, e-Pusnah dan e-Resource yang disediakan Indonesia One Set kalau Perpustakaan Nasional. Tetapi menjadi kendala masyarakat kita tidak tahu akan ada sarana itu yang disediakan oleh negara, terutama dari Perpustakaan Nasional. Yang kedua, karena dia digital, artinya harus sarananya. Nah, kalau e-Pusnas itu memang bisa 2 versi ya Mbak Nani ya, di HP bisa, di PC laptop juga bisa. Artinya aplikasi itu harus di-download terlebih dahulu, dipasang di laptop kita. Nah, seandainya HP atau laptop kita tidak siap untuk mendownload itu, artinya masyarakat belum bisa menggunakan fasilitas yang disediakan itu. Yang ketiga, internet yang menjadi kendala. Kalau masyarakat di kota atau yang khususnya di Provinsi Bengkulu, di kota Bengkulu, mungkin tidak ada kendala karena insya Allah sinyalnya lancar, kecuali kalau memang cuaca lagi tidak bagus gitu. Tapi kalau untuk di pedesaan mungkin menjadi kendala itu sinyal internet. Jadi karena sinyal mereka tidak bisa mengakses koleksi-koleksi yang digital yang disediakan, baik itu gratis ataupun yang berbayar. Tapi untuk koleksi buku di e-Pusnas ya, di aplikasi e-Pusnas ini itu lengkap atau gimana tuh Mbak Nani? Koleksinya kalau di e-Pusnas itu lengkap. Jadi satu buku, satu full text, satu penulis itu bisa dibaca, bisa dipinjam secara online ya. Kemudian nanti ada tenggang waktunya ya Mbak Mary ya. Ada tenggang waktunya. Kemudian ada syarat juga supaya pengguna atau pemustaka bisa meminjam. Jadi wajib menjadi anggota. Mungkin kalau boleh dijelaskan sistem dari peminjamannya seperti apa? Nah, biar masyarakat tahu nih cara meminjam dari aplikasi e-Pusnas ini seperti apa kalau dari Mbak Mary ya? Kalau dari e-Pusnas sendiri sebenarnya Mbak ya, kalau e-Pusnas itu cukup mendownload aja aplikasinya, kita pasang di laptop atau di HP kita. Nanti setelah kita pasang, kita bisa langsung searching judul buku atau subjek buku apa yang kita cari. Insya Allah koleksi di e-Pusnas itu miliaran dana anggaran ya yang dibeli, yang disediakan oleh negara, artinya ribuan judul buku ada di sana. Itu yang dibeli, belum lagi yang gratis dari penulis. Penulis kan wajib menyerahkan kepada Perpustakaan Nasional setiap buku yang mereka tulis, satu eksemplar ya. Jadi satu eksemplar. Artinya setiap penulis yang ada di Indonesia, apabila mereka menulis buku, harus wajib menyimpan di perpustakaan atau menyerahkan di Perpustakaan Nasional.
Jadi kalau iPusnas itu syaratnya harus mendownload itu, Mbak. Kalau eResort memang harus ada user. Intinya kita mau menggunakan koleksi. eResort itu lebih ke ilmiah ya, Mbak ya, lebih ke ilmiah seperti artikel gitu kan. Di kita UMB, UNIP itu sudah bergabung di Indonesia OneCert. Jadi karya tulis yang dihasilkan di dosen rata-rata ya, Mbak ya, dosen Universitas Muhammadiyah Bengkulu baik di UNIP sendiri itu bisa dibaca secara nasional oleh, kalau memang ini secara luas lah intinya, baik dalam maupun luar. Artinya dengan perpustakaan atau Indonesia OneCert tadi itu tadi akan memenuhi kebutuhan masyarakat pengguna, tetapi dengan catatan tadi kalau Indonesia OneCert daftar dulu ke secara digitalnya, nanti dapat user, nanti sistem akan meminta itu setiap kali mau akses. Tapi kalau iPusnas cukup mendownload aplikasinya saja, kita mau di HP atau mau di laptop kita. Itu ada juga jangka waktu peminjamannya, Mbak? Kalau di iPusnas itu kalau nggak salah ya, Mbak ya, 3 hari. Artinya nanti kita nggak usah repot-repot kapan ya buku ini harus dikembalikan. Kalau kita pun lupa, kita atau masih mau menggunakan koleksi itu, sistem yang akan menarik secara otomatis. Karena tadi mungkin ada pemustaka yang lain akan menggunakan koleksi itu. Tapi bukankah dengan adanya perpustakaan digital ini akhirnya berkurang ya masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan? Mbak Nani sendiri gimana melihatnya? Dengan adanya variasi layanan ya, Mbak ya, tentunya di sini ada digital, kemudian ada yang tatap muka, itu akan artinya akan menambah suasana baru. Suasana baru di sini ada yang langsung datang ke perpustakaan, ada juga yang secara online. Malah itu lebih bagus. Kenapa bagus? Karena bisa diakses dari berbagai tempat. Kemudian dengan adanya pengguna dari berbagai tempat tadi, mau tidak mau masyarakat pihak perpustakaan itu harus memperbaiki diri. Artinya di situ baik fasilitas ini ya, sarana pendukung ya. Sarana pendukung itu juga harus bisa mengcover kebutuhan pengguna. Kemudian yang dari dalam, artinya pemustaka atau pengguna yang datang ke perpustakaan itu juga tidak mengurangi. Artinya di situ juga banyak. Kenapa banyak? Kalau di perpustakaan UNIP itu ada mahasiswa baru ya, Mbak ya, ada mahasiswa baru. Kemudian setiap ada mahasiswa baru itu kan kita mengadakan ini pendidikan pemustaka atau user education. Jadi di situ tujuannya adalah apa? Agar para mahasiswa baru ini mampu secara mandiri memanfaatkan layanan yang ada di perpustakaan. Jadi kita bekali. Nah, dalam proses ini pembekalan pengetahuan bagaimana cara memanfaatkan ini, kita juga bisa berkolaborasi juga dengan organisasi seperti FPPTI, kemudian IPI tadi ya. Jadi di satu sisi kita membekali mahasiswa, kemudian di sisi lain kita juga khususnya pustakawan, pelayan informasi, pustakawan itu wajib meningkatkan kualitas. Misalnya tadi ada pelatihan, misalnya pemanfaatan, misalnya seperti pemanfaatan aplikasi seperti Zotero, Mendeley itu. Jadi skill-skill tersebut wajib dimiliki oleh pustakawan. Kenapa? Karena pengguna atau pemustaka kita itu di lingkup universitas atau perguruan tinggi itu lumayan luas. Jadi ada dosen, ada peneliti. Harapannya dengan peningkatan tadi bisa memenuhi kebutuhan sehingga tujuan dari pemustaka bisa sesuai dengan harapan. Oke, baik Mbak Ani dan juga Mbak Mary, kita jeda dulu. Nanti kita bahas lagi terkait dengan tema kita yaitu perpustakaan jendela dunia. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Meski tak seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya, namun aku mencintaimu sungguh, mencintaimu. Meski tak seindah yang kau mau,
semestinya